aku tunjukin tadi botol ya. Yang tadi aku maksud yang kalengnya itu tertutup kan minuman dan kaleng susu ya teman-teman. Oh, ini sampah aku tadi. Ini isinya 6 ya teman-teman air mineralnya. Kalau sampahnya nggak bisa setiap hari. Dijual pun nggak ada yang mau membeli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel dari Firdaji. Terima kasih yang udah dukung aku terus ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa like dan juga komen. Jadi hari ini aku mau tunjukin ke kalian buang sampah di Jepang itu nggak tiap hari ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau buang sampah botol, plastik, dan kaleng. Ikutin aku terus ya. Siapa tahu bermanfaat buat kalian atau mau kalian praktekin di rumah, itu juga boleh loh. Karena itu praktis banget ya buat kita. Jadi bikin bersih pastinya ya. Terus kita juga kalau di rumah tuh bisa dijual teman-teman, kalau kaleng ya. Terus kalau kardus juga bisa dijual juga. Tapi kalau di sini tuh nggak bisa teman-teman. Kita malah ini apa ya bayar mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga yang bayar tuh orang apa tuh kayaknya ya teman-teman. Pokoknya kita buang aja gitu. Tapi buangnya itu juga terstruktur pastinya teman-teman, nggak sembarangan, nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh yang dijual pun nggak ada yang mau membeli gitu. Jadi ya buangnya itu disediakan tempat gitu teman-teman. Ikutin aku terus ya yang penasaran. Karena ya di Apato kita yang sempit ini, di kamar yang 3x4 itu teman-teman, kita nggak bisa menyimpan sampah yang banyak-banyak ya. Terus pun di sini juga buang sampahnya terjadwal gitu teman-teman. Jadi nggak bisa tiap hari mau buang. Jadi terpaksa kita simpen di kamar ataupun di balkon gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak nahan sampahnya sebegitunya gitu. Jadi makan dari itu setiap 2 minggu sekali kita pastikan rutin untuk membuangnya ya. Ada contohnya juga. Ini juga ada botol pembasmi serangga ya teman-teman. Ini jangan dijadikan satu. Jadi dia tuh dibedain ada kalengnya juga teman-teman. Terus kalengnya juga nggak sama ya sama yang kaleng sarden atau kaleng susu seperti itu. Ini kalengnya sendiri teman-teman karena dia tertutup gitu ya kan. Kayak pilok, terus kayak ini, terus gas gitu yang gas kompor gas yang kecil itu jadi satu sama ini. Ini teman-teman aku belum sempat ganti baju karena nanti keburu diangkut ya sampah-sampahnya. Jadi aku ngumpulin sampah-sampah botol ini teman-teman. Ini dari 2 mingguan ya karena pengambilannya itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi ini aku belum bikin seperti ini. Ini awalnya kan ada labelnya itu. Nah labelnya itu kita buang, tutupnya juga kita buang. Terus yang dibuang seperti ini aja teman-teman. Jadi teman-teman yang tadi itu sampah temen aku ya, dan ini sampah aku sendiri selama 1 minggu. Jadi ini belum aku bukain ya labelnya, jadi kita bukain sekarang. Kalau di kalau di sini nggak ada ya, cuma menyediakan botolnya aja, jadi kita buang di sampah yang ini. Terus juga ya, sampah botol itu bisa masuk ke labelnya teman. Kalau botolnya labelnya botol saus, kan itu bisa terus. Tapi dari botol itu sendiri, itu Jadi itu tempat sampahnya teman-teman yang seperti box itu untuk sampah rumah tangga ya, sebelah sana itu teman-teman. Nah, yang sampah tiap 2 minggu sekali itu yang itu teman-teman. Jadi sediakan kotak-kotak seperti itu dan karung ya. Nanti kita pisah-pisahkan sendiri. Mari kita ke sana. Itu dia ya teman-teman, sampah yang mau kita buang. Tuh, yang aku tunjukin tadi ya. Ini yang botol. Ada juga ini yang kaleng ya. Yang tadi aku maksud yang kalengnya itu tertutup. Dia dipisah ya teman-teman. Ada gas, terus ada spray pengharum ruangan, ada itu apa obat serangga. Terus ini yang untuk makanan, minuman, dan kaleng susu ya teman-teman. Nah, di Jepang banyak banget orang yang minum ya, jadi ya banyak juga teman-teman kalengnya. Oh, ini sampah aku tadi. Buang-buangin aja di sini. Kalau nggak dipenyokin nggak apa-apa ya teman-teman. Selama aja kayak gini. Banyak banget kan teman-teman. Berarti orang di sini emang suka minum air mineral ya yang beli. Nah kita nggak terbiasa minum dari keran ya teman-teman.
Ini juga ada botol beling ya. Kita buang di sini. Kalau botol sampah rumah tangga di sana ya teman-teman, sampah rumah tangganya. Itu sampah kayak perabotan gitu, tapi nggak tahu juga itu tanggal berapa teman-teman karena aku nggak pernah buang perabotan ya, belum. Ini yang obat serangga tadi aku pisahkan ya. Kalau di sini jangan ya teman-teman, yang tertutup di sini. Yang bisa cenderung meledak itu teman-teman. Nah, ini kreseknya kita bawa pulang lagi. Ini apato aku ya teman-teman. Apatonya udah sedikit tua ya, nggak sedikit lagi udah tua teman-teman. Nah itu bisa dilihat dari kerangkanya sudah berkarat ya. Tapi di sini termasuk murah loh teman-teman potongannya. Sekitar Cimang Goseng ya kalau aku. Jadi sekitar 1.500.000-an teman-teman. Kalau tempat lain itu bisa 3 juta, 2 jutaan gitu. Kalau di sini murah banget sih, 1.500.000. Itu belum listrik sama gas ya teman-teman. Rumah aku di lantai 5. Jadi tiap hari ngeliat pemandangan seperti ini teman-teman. Tuh, buang sampahnya di sana ya. Ini biasanya rutin dipotongin sih teman-teman rumputnya, tapi kali ini emang belum ya karena habis musim dingin terus ke musim panas ini rumputnya lumayan eh, banyak ya. Itu sebenarnya udah dipotong sebagian. Nah, mungkin minggu depan itu dipotong teman-teman. Jadi teman-teman, pembuangan kaleng dan botol itu nggak setiap hari ya. Yang boleh dibuang setiap hari itu yang sampah rumah tangga gitu loh teman-teman. Kan ada tempatnya tadi yang kotakan tadi kan. Nah, kita buangnya di sana setiap hari nggak apa-apa. Jadi pengangkutannya itu baru di tanggal-tanggal tertentu. Tapi kalau ada tempatnya, ada wadahnya gitu, nggak apa-apa kita buang setiap hari. Tapi kalau untuk botol dan kardus dan apa pakaian bekas itu ya, itu ada jadwalnya sendiri teman-teman. Ada dua minggu sekali dalam 1 bulan ya. Jadi nggak tiap hari kita buang karena wadahnya itu datangnya pas tanggal ini. Misalnya malamnya gitu, besoknya diangkut gitu teman-teman. Jadi kesempatan kita kalau buang ya kalau pulang kerja malamnya gitu kita buang boleh ataupun besoknya, besok paginya pas berangkat kerja. Seperti itu teman-teman. Ada seperti ininya. Di tempat kalian kayak gini juga nggak? Atau cuma daerah aku? Sepertinya semua deh ya teman-teman. Ini. Jadi teman-teman, sebenarnya di Jepang itu kalau mau minum air keran juga sah-sah aja ya. Itu terserah kalian mau minum karena itu juga aman. Terus untuk food grade gitu ya teman-teman aman. Dan kalau kalian mau pakai filter itu juga lebih aman loh. Tapi kalau aku ya, aku dari awal aku memang lebih enak beli ya airnya, lebih percaya dari air mineral gitu loh teman-teman. Karena di rumah kan terbiasa minum yang kemasan ya teman-teman atau air godokan gitu. Sebenarnya air di sini pun kalau godok sendiri juga oke-oke aja sih. Tapi rasanya tuh aneh gitu loh teman-teman setelah digodok menurut aku ya. Setelah di apa rebus itu rasanya kayak aneh gitu, nggak kayak air godokan di rumah gitu. Nggak tahu airnya tuh lebih enak diminum langsung gitu teman-teman. Tapi aku sebenarnya ya bisa-bisa aja sih minum air seperti itu, air keran. Tapi aku lebih prefer kalau beli aja gitu lah pokoknya. Ikut-ikutan temen. Walaupun aku lantai 5 teman-teman, aku tetap bawa dari Supa ya, aku beli dari Supa, aku gonceng di sepeda gitu kan ada keranjangnya gitu teman-teman sepeda aku. Terus aku bawa kardus seperti ini. Ini isinya 6 ya teman-teman air mineralnya. Isi 2 literan. Jadi kita setiap Sabtu Minggu gitu kita ke Supa untuk membeli satu kardus ini untuk 1 minggu teman-teman. Karena di sini nggak ada galon air teman-teman. Percaya deh, di sini nggak ada galon atau aku yang nggak tahu ya. Tapi emang aku cari tuh nggak ada yang jual gitu. Jadi jualnya tuh seperti ini. Nggak ada juga kayak isi ulang air, kayak depo air gitu. Nggak ada teman-teman. Jadi ya kalau kalian mau gratis, mau lebih hemat, silahkan minum air keran. Seperti itu. Nah, jadi aku belinya seperti ini ya. Kayak aqua gitu teman-teman isinya 2 liter ya. Segini harganya sekitar 50 ribuan lebih lah teman-teman. Mahal ya. Tapi ya gimana lagi.
Aku seminggu biasanya habis 1 kardus ini ya teman-teman. Seperti ini. Dan buang sampahnya nggak bisa setiap hari. Jadi ya yang aku bilang tadi ya, 2 minggu sekali teman-teman. Dan harus dibuka ininya, apa labelnya ini. Tutupnya juga kita terpisah, kita buang terpisah. Tapi kalau di pabrik aku, eh, apa tutupnya itu sendiri gitu, ada pembuangan tutup sendiri gitu. Terus yang ini dibuang bareng sama sampah rumah tangga yang lain seperti sampah makanan seperti itu. Hanya botol ini kita pisahkan gitu. Untuk daur ulang ya pastinya. Maaf ya teman-teman, aku banyak ngomong. Jadi aku informasi aja buat kalian kalau botol seperti ini, seperti botol minyak, terus botol ini, botol saus ya. Ini nggak boleh digabung sama botol mineral yang tadi teman-teman yang aku videoin tadi, yang di satu karung tadi, yang tipis-tipis pokoknya air mineral lah. Itu nggak boleh digabung ya teman-teman sama ini. Jadi dipisah di plastik yang lain. Tapi di bawah itu bukan digabungin sama itu juga. Jadi digabungnya ini di sampah rumah tangga teman-teman kalau aku ya. Sampahnya warna oranye. Kalau di tempat aku warnanya oranye. Jadi setiap wilayah ya teman-teman, setiap kecamatan lah, setiap kecamatan itu kreseknya beda-beda kresek sampahnya teman-teman. Jadi nggak melulu warna hitam. Jadi warnanya ada oranye, ada pink, terus ada biru, seperti itu teman-teman. Jadi setiap wilayah tuh beda-beda warnanya ya. Nggak tahu juga mungkin di sananya ya di pusat pembuangan sampah akhirnya mungkin. Jadi kalau digolong-golongin gitu mungkin. Terus untuk pembuangan Magicom misalnya ya, alat-alat elektronik seperti itu kreseknya juga beda-beda warnanya. Ada yang warna putih, ada warna biru. Dan kalau kalian tahu untuk membuang microwave atau Magicom atau alat elektronik gitu teman-teman, itu kita harus beli stikernya ya, stiker kecil gitu di Kombini seharga 800 yen. Itu kita tulis tanggal untuk pembuangannya, terus kita harus telepon gitu orang eh, itu yang penampung sampahnya itu ya teman-teman, kita telepon, tolong di apa kayak diambil tanggal segini gitu loh teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi buangnya agak ribet ya kalau mau buang alat elektronik, harus bayar juga. Yang benar katanya orang itu kalau buang sampah di Jepang harus bayar teman-teman. Tapi bayarnya nggak cash langsung gitu, tapi kita beli stiker ya, stikernya di Kombini, di minimarket gitu teman-teman. Itu semoga bermanfaat. Nah, ini dia balkon aku ya teman-teman, balkon apato aku. Aku tinggal di lantai 5, jadi memang tinggi banget dari atas. Seperti itu teman-teman ya, pemandangannya. Itu pemukiman warga ya, teman-teman. Jadi ada 4 gedung itu totalnya. Bawah parkiran. Terus yang sebelah sana lahan ya, lahan untuk lahan kosong ya mungkin. Tapi ada juga yang ngerawat loh teman-teman itu. Di pinggir-pinggir itu dia kayak nanam-nanam sayur, nanam-nanam tanaman apa ya, bunga gitu juga. Itu kayaknya pengelola apatonya deh teman-teman. Pengelola apatonya orang Jepang juga ya teman-teman. Di balkon sesempit ini itu harus menampung sampah selama 2 minggu dan cuci di sini. Itu dia tukang sampahnya ya teman-teman, diangkut seperti itu. Jadi ini udah jam 10 pagi ya, ngambilnya di tanggal yang sudah ditentukan di jam 10 pagi ya teman-teman. Pekerjanya sat-sat banget ya teman-teman. Jadi dia itu cuma ngambil yang botol mineralnya teman-teman, yang botol kaleng sama belingnya lain lagi mobilnya teman-teman. Sekian video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ke Jepang atau menginspirasi kalian untuk mengikuti cara pembuangan sampah di Jepang ya teman-teman.
Tapi kalau di Indonesia itu lebih enak ya buang sampahnya, maksud aku bisa dijual gitu teman-teman. Kalau di sini ya kita harus bayar seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya itu negara maju seperti itu ya teman-teman. Mereka ada pengelolaan sampah yang baik. Jadi semoga Indonesia ke depannya bisa mengikuti tata cara pengelolaan sampah di negara maju juga ya teman-teman. Semangat! Terima kasih udah dukung aku terus. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like dan juga komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.